didukung oleh Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang salah satu curahan hati dari sahabat-sahabat super kita, Pak Mario, sebelumnya saya masih akan mempertanyakan ciri-ciri fake love itu sendiri. Super Mas Givari, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, silaturahim dengan emosi panjang mana? Panjang silaturahim, padahal Tuhan menjanjikan kesehatan dilewatkan melalui persahabatan, rezeki, pertolongan, ya, kebaikan. Lalu kita itu sering memutuskan silaturahim karena emosi sesaat. Tuh, jauh, pulsa mahal, putus. Gitu toh? Alasan dibuat soal persahabatan itu baru dibuat di sini tadi. Nah, meme-nya, yuk kita lihat ini. Jika sedang tidak suka, jangan mencela. Jika sedang cinta, jangan membutakan diri. Sempat nggak Anda mencela yang pertama? Yang kedua tahu nggak ada yang pertama? Yang pertama tahu nggak ada yang kedua? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Itu kamera itu mereka nonton sekarang. Diedit aja, Pak, diedit. Diedit. Kok mungkin? Lu berani-berani yang edit ini ya. Tampilkan diulangi 7 kali. Jadi Iya, biar sekalian. Harus ada hukuman bagi laki-laki peselingkuh. Nah, Saya nggak selingkuh, Pak. tuh, nggak ngaku. Wanita, laki-laki yang mengatakan bahwa beliau selingkuh bilang ya. ya, Oh, Bang. Tuh, ya. Nah, saya tahu dia masih belum insyaf. Nah, kita itu kalau tidak suka mencela, lalu kalau sedang cinta membutakan diri. Ingat ya, banyak orang yang Anda cela lebih berhasil hidupnya daripada Anda. Hati-hati. Karena memang tidak suka Tuhan membiarkan orang yang mencela lebih sukses daripada yang dicelanya. Karena pencela telah hina sebelum dia mencela. Hanya orang hina bisa menghina orang lain. So, nanti saya akan kembali kepada Anda. Anda tidak bisa lepas. Anda, Ibu, nama Anda? Kenalkan, nama saya Eka Dewi Kartika. Yes, Ibu Eka. Iya, sedikit saya ingin curhat, Pak. Di sini sebenarnya saya bukan ingin curhat, tapi ingin minta sedikit nasihat yang semoga saja bermanfaat bagi saya. Yaitu saya ingin didekati dengan perhatian, Pak. Oleh Ayah saya. ayah. Ibu masih ada? Masih, Pak. Masih. Ya, alhamdulillah masih. Nanti dulu. Ibu, lalu ayah. Ibu dekat dengan Anda. Kalau ini Sangat dekat, Pak. ini sangat dekat, tapi Iya. ayah tidak. Iya, Kenapa? karena saya dengan ayah saya itu sangat bertolak belakang, Pak, pola pikir kita berdua. Oke, bertolak belakang. Iya. Apakah Anda pernah main catur bersama beliau? Tuh, karena kalau main catur akan bisa mengenali. Pernah main catur? Enggak, Pak, Enggak. enggak bisa main catur saya. Badminton? Belum pernah. Pingpong? Belum pernah. Itu olahraga yang tidak bisa saya lakukan, Pak. Olahraga kebatinan. Tapi orang tua yang pernah bermain dengan anaknya, itu anaknya menjadi mengenali. Sedikit boleh tidak, Pak, saya mengungkapkan sesuatu? Boleh. Boleh. Untuk Bapak di rumah. Oh, ini untuk Bapak sekarang. Kamera. Maaf, kakak belum bisa jadi yang terbaik buat Bapak. Kakak dan adik hanya ingin diperhatikan, hanya membutuhkan perhatian.
bukan dengan uang. Karena kami merasa Bapak mendekati kami dengan uang. Kami hanya ingin Bapak melihat kami. Bapak bukan hanya menjadi Bapak, tapi kami ingin Bapak menjadi sahabat kami. Stop dulu. Saya harus berlaku adil karena Bapak tidak bisa membela diri sekarang. Iya dong. Jadi kita tidak boleh menaruh beliau pada posisi yang sulit karena pendapat dari satu orang. Sekarang saya tanya, apa yang dilakukan oleh Bapak sehingga Anda merasa diabaikan? Pertama, saya bersyukur alhamdulillah Pak dengan pekerjaan saya. Saya sangat cinta dengan pekerjaan saya. Good. Alhamdulillah saya memiliki pimpinan, kerabat, semua baik terhadap saya, perhatian. Tapi memang awalnya, pertama saya ingin, cita-cita saya dari kecil ya Pak. Apa? Saya ingin menjadi dokter. Tapi ayah melarang saya untuk jadi dokter. Kenapa? Itu alasan yang tidak akan saya buka di sini. Yes, rahasia. Jadi Iya, Pak. pokoknya bapaknya bilang Itu "Nggak the bisa." secret. Ya, karena mungkin dia dulu dilukai oleh seorang dokter. Bisa. Ya wis, terus Anda ingin jadi dokter. Jadinya sekarang apa? Iya, saya secara tidak langsung dipaksa oleh bapak saya untuk menjadi seorang guru. Anda tadi katakan syukur alhamdulillah. Saya ingat. Iya Pak, memang saya sekarang karena menempuh pendidikan juga guru, alhamdulillah saya sudah menjadi guru. Tapi untuk adik saya, tolonglah Pak. Awalnya saya kecewa karena kenapa keputusan saya ingin menggapai cita-cita saya dari kecil harus dihalangi oleh Bapak. Jadi karena sekarang ya sudah gitu. Sekarang adik apa cita-citanya? Adik itu cita-citanya TNI Pak. Iya soalnya Pak, memang masalah intern saya itu antara saya, adik saya dan bapak saya. Kenapa kok bapak ini seperti memusuhi anak-anaknya sendiri? Lalu dia rapat malam-malam, kita kerjain, kita kirimkan, blaker, serangan fajar. Kenapa ini orang tua kok musuhin anak-anaknya? Kenapa? Karena kata bapak saya, bapak ini berasal dari keluarga mayoritas guru. Jadi bapak pun berharap kakak dan adik jadi seorang guru. Good, sekarang saya potong dulu. Apakah ada biaya untuk menjadikan Anda seorang dokter? Ada Pak, Ada. ada. Apakah kalau Anda menjadi dokter, anak yang kedua, adik, bisa menjadi TNI? Insya Allah ada. Ini dokter. Oke, lalu Anda sebagai guru, apakah guru pendapatannya besar sekali atau sederhana? Alhamdulillah besar menurut saya Pak. Besar sekali menurut Anda. Iya, Menurut orang lain? sama mungkin. Sama mungkin. Iya. Nah, guru ini adalah pegawai negeri yang pendapatannya paling sering dipotong dan sulit mendapatkan perlindungan. Gitu. Harusnya ada menteri yang bilang, mana lagi koruptor ya, ditenggelamkan seperti kapal itu loh. Oke, tapi guru, saya lulusan IKIP Malang, itu sebabnya saya sangat emosional kalau mendengar guru di Nistai. So, ibu, biaya untuk menjadi dokter itu tidak sederhana loh. Berapa tahun rencananya? Rencananya untuk menjadi dokter 7 tahun Pak. 7 tahun. Iya. Lalu untuk adik? Untuk adik kurang lebih bisa 3 atau 4. 4 tahun. Ini ada 11 tahun biaya loh total. Dan semuanya terjadi dalam 4 tahun yang bersamaan. Sudah lihat mungkin ayah itu sedang menyembunyikan kegalauan tentang biaya? Kalau melihat Apakah Anda pernah adil memberikan pertimbangan kepada ayah? tidak, Tidak. Itu sebabnya tadi saya harus mengambil posisi melindungi Bapak. Karena bayangkan kalau Bapak itu pekerja keras sebagai guru yang sederhana. Ceritakan ke saya, kegalauannya ayah apa yang Anda mengerti?
kesedihannya ayah dalam membesarkan Anda? Apa yang sudah pernah Anda mengerti? Yang saya mengerti, ya bapak saya sayang sama saya, walaupun memang asumsi saya terhadap bapak bersifat negatif, Pak. Good. Asumsi itu sudah menjadi teori? Iya. Sudah menjadi teori. Oh, dia sudah menjadi teori, menjadi dalil dan KUHP. KUHP. Tuh, Bu, berarti bisa nggak saya, karena tidak ada beliau untuk membela diri, bisa nggak Anda, saya minta untuk lebih melembutkan prasangka kepada orang tua, kepada ibu. Tidak mungkin beliau demikian aniayanya kalau Anda bisa dibiayai sampai lulus guru. Iya, saya juga memang merasa apakah asumsi saya atau praduga saya terhadap orang tua sangat bersifat negatif atau tidak. Kalaupun memang bersifat negatif, saya minta maaf. Tapi kalau tidak, saya merasa kenapa bapak saya harus menghilangkan kemerdekaan hak asasi saya sebagai anak gitu, Pak. Oke, sudah mulai membaikkan diri. Saya mungkin negatif, namun jadi nggak ikhlas. Ayah saya menyayangi saya, walaupun nggak ikhlas. Sekarang, ibu ini, sahabat kita ini, ikhlas dalam mencintai orang tuanya. Menurut saya enggak, Pak. Tidak. Iya. Kenapa? Karena ibu ini selalu, tadi saya dengar selalu menyalahkan, mempojokkan ayahnya. Ibu Eka selalu memojokkan Iya. ayah. Jadi ayah itu disudutkan. Iya gitu maksudnya. Nempel di sini. Terus dia lempar-lempar. Tuh, dilempar-lempar dengan apa? Iya kan? Dilempar-lempar dengan tuduhan. Di televisi nasional. Bagaimana penghormatan ayahnya di lingkungan teman-temannya setelah nonton program ini? Tapi Pak, saya di sini bukan untuk memojokkan atau menyalahkan orang tua saya. Saya hanya mau, karena saya tidak berani untuk berbicara langsung kepada bapak saya. Saya mau di sini bapak mendengarkan kalau kami itu butuh perhatian, bukan butuh uang. Walaupun memang uang itu adalah senjata sosial dalam hidup, Pak. Senjata sosial.